Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam, Kamis 10 September 2025, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mana pembahasan kita masih membahas tentang Al-Haud, yakni telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di pelajaran-pelajaran yang lalu telah kita jelaskan secara detail bagaimana sifat-sifat tentang permasalahan haud, mulai dari bagaimana sifat airnya dan bagaimana sifat dari bejana dan teko-tekonya, dan yang lebih dekat lagi bagaimana air tersebut jika diminum akan memberikan efek pertama, yarwil ghalil, tidak akan pernah kehausan setelah meminum air haud. Dan juga efek yang berikutnya adalah hibayidul wajah, orang yang meminumnya akan glowing, wajahnya akan tampak lebih cerah. Dan sekarang kita masuk kepada permasalahan tentang haud juga. Kita masuk kepada pertanyaan yang besar di sini. Apakah yang mendapatkan haud khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja di hari Arasatil Qiyamah, atau bahkan para nabi? Maka di sini yang akan kita bahas. Maka al-haud, barakallahu fikum, telaga, la yuhtasu li nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqat bal li kullil anbiya. Maka yang akan mendapatkan haud tidak khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Jadi Musa akan mendapatkan haud, na'am. Jadi Isa alaihi salam, na'am. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail, dan bahkan nabi-nabi terdahulu, Nuh, Idris. Jawabnya, dohirnya seperti itu di dalam hadis-hadis yang sahih. Lalu bagaimana kalau begitu bedanya? Maka bedanya, keutamaan di sini diberikan kepada Nabi siapa yang paling banyak orang-orang yang mendatangi haudnya. Maka jelas umat yang paling banyak umat Nabi Muhammad. Kemudian setelah banyaknya umat Nabi Muhammad, siapa? Umatnya siapa? Nabi Musa. Seperti di dalam hadis Ibni Abbas dikatakan oleh Nabi bahwa wa minal anbiya la indahu atba illa rajul aw rajulain aw rahtun bal hunakal anbiya la indahu atba wa hunakal anbiya indahu jumhur katsir. Maka disebutkan oleh Nabi bahwa dari beberapa nabi hanya mempunyai 1, 2, 3 pengikut, dari 3 sampai 9 pengikut. Ini kelasnya Nabi, bukan kelas dai seperti kita. Kelasnya Nabi. Maka hanya diikuti oleh 1, 2 orang, atau 3, antara 3 sampai 9 dinamakan ar-rahtu, atau ada Nabi tidak mempunyai pengikut.
Maka dia mengajak kepada manusia, manusia tidak ada yang mau mengikuti. Dan di sana banyak jumhur nabi yang mempunyai pengikut. Tsumma ra'aitu as-sawad fil ufuq. Maka aku melihat kelompok gerombolan hitam dari kepala-kepala mereka yang berada di ufuk. Wa adunnu ummati. Maka aku mengira umatku. Maka dikatakan oleh Jibril, haula laisat min ummati, haula qaumi Musa. Maka mereka bukan umatmu, tetapi mereka adalah pengikut Musa, as-sawad al-a'dham, di mana mereka banyak sekali pengikut Musa. Kemudian Nabi ditampakkan yang lebih besar lagi, as-sawad al-a'dham, kepala-kepala mereka hitam di ufuk yang lebih banyak. Maka Jibril mengatakan, amma haula ummatik faminhum yadkhuluna al-jannah sab'una alfan bighairi hisab wala iqam. Maka itulah sekarang umatmu wahai Muhammad, umat yang paling banyak. Dan dari mereka ada yang masuk kepada surga tanpa dihisab dan tanpa diiqam. Maka hadis ini muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad paling banyak. Sehingga kesimpulannya, nanti di haud para nabi mempunyai, nanti di hari kiamat, fi arasatil qiyamah, nabi-nabi mempunyai haud. Nabi Isa mempunyai haud. Untuk siapa? Al-Hawariyun. Dan nabi yang lain, Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun tidak mendapatkan pengikut kecuali sedikit, maka akan meminum dari telaganya sedikit. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Sudah 1400 tahun lewat, ditambah 47 tahun. Dan berapa umatnya? Dalam tahun ini saja di dunia berapa kaum muslimin? Maka akan terus mengikuti kaum muslimin sampai akhir zaman. Maka umat yang paling banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jawabnya, al-haud la yuhtassu li nabiyina sallallahu alaihi wasallam bal likulil anbiya. Maka haud itu tidak dikhususkan untuk nabi kita saja, tetapi untuk para nabi pun mempunyai haud-haud yang lain. Sekarang kita masuk kepada pendalilan. Aina dalil? Pertama, dalil yang diriwayatkan Ashabus Sunan an Samurah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridatun wa inni arju an akuna aktsarahum waridatun. Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin haudan. Nabi kita bersabda di hadis Samurah bahwa setiap para nabi akan diberikan oleh Allah telaga. Tentunya untuk memberikan jamuan kepada pengikut-pengikutnya dulu, yang mana mereka beriman kepadanya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka setiap nabi pasti mempunyai telaga-telaga sendiri. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridatan. Maka dari para nabi yang banyak itu, maka setiap nabi yang mempunyai haud, mereka berbangga-bangga. Siapa yang paling banyak? Orang yang datang meminum di telaganya. Maka berbangga-bangga. Dan Nabi mengatakan, wa ini arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan aku berharap pengikutku lebih banyak dan mereka semuanya datang minum di
telagaku. Dan ini kenyataan yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, karena Nabi kita Nabi yang paling terakhir, dan kita yang hidup sampai akhir zaman akan menjadi umatnya, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Musa. Kalau dikatakan kan Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal, maka kenapa tidak mengikuti ajaran Nabi Isa? Jawabnya di dalam hadis muttafaqun alaih, talking about Dajjal. So Dajjal, after he make sins and al-Yahud, the Jews, follow him in the world, so enough to break the world. So Allah send Isa alaihi salam. Maka di dalam hadis muttafaqun alaih, akhirnya Allah mengutus Nabi Isa. So Nabi Isa never die. Allah raise him. So before hereafter Allah send him to the earth for the second time. Maka Nabi Isa tidak pernah mati, never die. Orang-orang Kristen mengatakan mati, disalib. Kasihan, anak Allah, bahkan Allah. Sebagian dari mereka mengatakan anak Allah disalib. Kasihan, bapaknya diem, anaknya disalib. Iya, Allah musta'an. Maka di sini mereka mengatakan disalib, terus ada kita tidak tahu teologi mereka secara detail, namun kita mengetahui kok libur, misalnya besok kebangkitan Isa Al-Masih, bukan Isa Al-Masih yang bangkit. Maka mereka meyakini setelah 3 hari dimakamkan, kata mereka mati, anak Allah miskin mati disalib, kepanasan dan ditusuk tangannya, kakinya, dan bermahkotakan duri yang tajam, tulisannya INRI. Apa coba maknanya? Penghinaan. Kemudian setelah itu mati, dikubur. Setelah 3 hari bergoncang kuburannya, kemudian diangkat ke langit. Itu cerita dari mereka. Tapi di Al-Quran, bal rafa'uh, justru Nabi Isa tidak mati tapi diangkat. Nah, di sini menjadi pendalilan di hadis ini, setelah Dajjal berputar-putar di bumi, make trouble in the world, Dajjal diikuti oleh the Jews, diikuti oleh orang-orang Yahudi pengikutnya, maka mereka akhirnya disebutkan di hadis Allah mengutus Isa untuk turun. Maka di zaman itu bagaimana keadaan negeri, semua negeri dipimpin oleh kaum muslimin. Jadi maksudnya ada kaum muslimin dan ada Dajjal. Dan kaum muslimin pada saat itu dipimpin perang oleh Imam Mahdi. Jadi yang ngaku-ngaku Imam Mahdi sudah ada sekarang dan sebagainya, kita bingung. Bukannya Imam Mahdi nanti dengan turunnya Isa dan ada Dajjal. Imam Mahdinya ngaku-ngaku semua orang ada Imam Mahdi di Palestina, di mana? Di Pakistan misalnya. Atau ada Imam Mahdi kata orang Syiah di Iran, di Irak. Setiap tahun ada Imam Mahdi. Emang ada berapa Imam Mahdi? Al-Khulasah, Imam Mahdi pada saat itu berperang dengan Dajjal. Kemudian Allah turunkan Isa alaihissalam, disebutkan di dalam hadis fi manaratil bayda, di menara putih di Syam. Maka disebutkan di dalam hadis Allah menurunkan Isa, dan di saat Isa turun langsung Isa memerangi Dajjal. Akhirnya iltaqa ma'ad Dajjal, face to face with Dajjal, Isa alaihi salam. So Dajjal
yadub kama yadubu asyam, maka dia mencair bagaikan lilin. So Dajjal is dying like the candle with the fire. Maka setelah after Dajjal is dead, so Isa back to teaching Injil. This the question. Ahmad, you know? So Isa back to the world to teach Injil after Nabi Muhammad SAW give risalah Al-Quran and Islam and Surah is no. So what? Isa follow Imam Mahdi in the hadis 40 years. Maka Isa akan mengikuti ajaran Islam. Wadukira fil hadis fa yuksaru as-salib. Maka yang namanya the cross, salib, palang, yuksar, broke anything about cross, tentang agama Kristen. Isa say like this. And after this, killing all the porky, the pig, dibunuh semua babi. Jadi kalau begitu nanti di Sumatera Barat tidak ada lagi porbi persatuan olahraga anjing mengejar babi. Babinya udah habis, dibunuh. Mungkin bukan ngejar babi, ngejar ular piton. Al-muhim, semua yang namanya babi dibunuh. Ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Isa itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Jadi apa yang mereka sangkakan sekarang tentang agama Nasara, maka salah. Isa bukan anak Allah, dan Isa disalib in the cross, cross. Maka ini tidak benar. Maka datang Nabi Isa untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad dan menghancurkan palang, salib, dan membunuh babi. Maka hari Minggu tidak ada lagi orang-orang mengejar babi dengan anjing-anjing mereka. Habis babi dibantai. Al-muhim, inilah dari permasalahan Isa itu turun. Nah, pertanyaan di sini sekarang, Isa akan mempunyai haud, na'am. Maka akan datang kepadanya al-hawariyun yang dulu membantu dakwahnya secara ikhlas, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka akan datang al-hawariyun kepada Isa. Dan di sini Nabi mengatakan, aku berharap aku yang paling banyak pengikutnya. Dan ini tentunya iya, karena tadi kita bahas bahwa sebelum hari akhirah akan turun Isa, Isa tidak memperbaharui ajarannya yang dulu, tetapi Isa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti Imam Mahdi. Maka hadis ini hadis yang hasan. Kemudian datang hadis yang kedua, an Abi Sa'idin Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna li hawdan tuluhu ma bainal Ka'bah ilal Baitil Maqdis abyadu minal laban aniyatuhu adadan nujum wa inni aktsaru al-anbiya taba'an yaumal qiyamah. Maka dia mengatakan, inna li hawdan, aku mempunyai haud. Ini pendalilan tentang Nabi Muhammad punya haud yang panjangnya itu antara Ka'bah kepada Baitul Maqdis. Lihat bagaimana luasnya, panjang, tentunya maksudnya panjangnya saja antara Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Kalau antum lihat bagaimana peta Makkah di Saudi, Baitul Maqdis di Palestina, maka bagaimana luasnya. Dan dia nanti akan murabbah, tuluhu ka'urdihi, panjang dan lebarnya sama. Maka itu gambarannya bagaimana luasnya telaga Nabi. Maka dia itu sifatnya telah kita lewati lebih
putih daripada laban, dan jumlah dari cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada bintang-bintang. Dan ini dia mengatakan, wa inni aktsaru al-anbiya taba'an yaumal qiyamah, dan aku akan mempunyai orang-orang yang minum di telagaku paling banyak, karena umat kaum muslimin lebih banyak dari umat yang mengikuti nabi-nabi yang lainnya. Hadis ini pun hadis yang hasan. Kemudian datang dari hadis yang ketiga Ibnu Abbas. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil wuquf baina yaday rabbil alamin. Hal fihi ma? Qala walladhi nafsi biyadihi inna fihi lama'an. Inna awliya illah la yarduna hiyadul anbiya. Hiyad jamak dari haud. Wa yab'atsullahu ta'ala sab'ina alfa malakin fi aydihim asa minan nar yaduduna al-kufar an hiyadil anbiya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ditanya Nabi bagaimana kelak di saat manusia dihadapkan di depan Allah, di saat di padang mahsyar atau di arasatil qiyamah, apakah ada air? Karena yang mereka pahami di hadis, matahari akan diturunkan dan dalam keadaan kepanasan. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ada air untuk diminum dan seterusnya bagi yang bertanya. Maka dikatakan, demi Allah yang jiwaku ada padanya, ada air. Dan air itu adalah telaga dari para nabi, yang mana mereka akan mendatangi nabi-nabi mereka dan meminum di telaga nabi mereka. Jadi maaf, yang mengikuti ajaran Nabi Musa di zamannya, maka dia akan mengikuti haudnya Nabi Musa. Tinggal pertanyaan sekarang, Indaki Abdurrahman, yang mengikuti ajaran Nabi Musa sekarang seperti orang Yahudi Israel di sana, yang membunuh Palestina misalnya. Mereka mengatakan, aku pengikut Musa. Mereka akan minum di haud atau tidak? Di haudnya Nabi Musa, bukan di haudnya Nabi Muhammad. Di haudnya Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman Nabi Muhammad dan mereka kafir. Yang diinginkan, intabihu, beware caution Ahmad. The meaning, everyone follow his prophet. This the meaning in daytime, not now. Like now, the question, like for example, Netanyahu, I'm Jews, so he will be drink from the haud of Musa. The answer, no. Why? Because now no religion, Allah agreement, just Islam. Karena dia hidup di zaman sekarang, maka tidak boleh mengikuti ajaran Musa, harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka Netanyahu now, if he back to Islam, he will be reading in the leg of Nabi Muhammad. Jika dia masuk Islam, maka dia akan minum di zaman sekarang, beriman kepada Nabi, berarti akan di telaga Nabi Muhammad. Adapun yang minum di telaga Nabi Musa bukan orang-orang Yahudi di zaman now. Dan begitu pun pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang An-Nasara di zaman now? Like Nasara in this time, they will be drink in the haud of Isa? Same the answer, no, because now must follow Nabi Muhammad religion. Because Allah not agree for all the religions, just Islam. Where is the dalil? Allah said, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang berhak adalah agama Islam. Inna dina indallahi
al-Islam. In the other ayah, di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, Allah not accept. Termasuk orang-orang yang merugi di hari kiamat. Ini dua ayat. Ayat yang ketiga bersifat umum, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. The third ayat, Allah just agree with the Islamic religion. Wa raditu lakumul islama dinan. So these three ayat talking about no religion after Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Maka orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara di zaman now, jika mereka beriman kepada agama mereka, maka mereka tidak bisa minum di haud. Tapi sekarang yang mengikuti ajaran Buddha, Siddhartha Buddha Gautama, punya haud. Kenapa? Bukan Nabi. Siddhartha Buddha Gautama bukan Nabi. Terus yang mengikuti orang-orang Hindu, Shiva yang tangannya 4, Wisnu, Dewa Wisnu yang warnanya biru, yang melawan Kurawa dengan membela Pandawa 5 orang. Maka mereka akan datang ke haudnya Krishna atau haudnya Shiva atau haudnya Dewa Surya, akan mengikuti Dewa Surya, mungkin akan mengikuti gudang garam Surya. Alhasil tidak ada untuk dewa-dewa khayalan haud. Yang ada adalah Nabi yang diutus. Jadi pengikut Hindu bagaimana dengan dewa-dewa khayalan mereka yang ditulis oleh para pujangga-pujangga? Jawabnya ya, mereka tidak pernah minum dari haud siapapun dari Nabi. Dan begitupun Siddhartha Buddha Gautama. Lalu orang-orang Cina yang agamanya Kongfusi atau istilahnya Konghucu, bagaimana? Mempunyai telaga? Nabinya siapa? Jet Li? Bukan. Bruce Lee? Bukan. Maka Kongfusi seperti Siddhartha Buddha Gautama, orang yang mempunyai pemikiran dan diikuti, maka dia manusia, bukan dari Nabi, tidak mempunyai telaga juga. Maka di sini di dalam hadis ini barakallahu fikum, hadis Ibni Abbas juga yang ketiga, telah kita sebutkan tadi bahwa para nabi mempunyai haud dan semua datang kepada para nabi. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang keempat dari Al Hasan Al Basri dari Nabi, mahaluk mursal karena Al Hasan Al Basri tabi'i meriwayatkan dari Nabi. Namun lihat lafadznya sama sehingga dikatakan mempunyai syawahid dan mutabaat, bisa naik derajatnya. Berkata Nabi, inna likulli nabiyyin haudon yaumal qiyamah, bahwa para pengikut Nabi itu akan mengikuti nabi-nabi mereka di hari kiamat. Karena setiap nabi akan diberikan telaga. Waladi nafsi biyadihi innahum layatabahuna yaumal qiyamah ayyuhum aktsaru waridan. Maka demi jiwaku di tangan Allah, semua para nabi itu akan saling berbangga-bangga dengan banyaknya orang-orang yang minum di telaganya. Ayyuhum aktsar waridan. Siapa orang-orang yang singgah, maka di situ lebih banyak yang singgah, lebih membanggakan. Fayad'u kullu nabiyyin ilaihi man ya'rifu min ummatihi waladi nafsi biyadihi inilah arju an akuna aktsarahum waridan. Maka disebutkan setiap para nabi akan memanggil umatnya,
Maka di sini lihat bagaimana Nabi Isa akan memanggil Al-Hawariyun dan bagaimana Nabi Musa akan memanggil Bani Israel yang mengikutinya. Dan begitu pun Nabi Nuh akan memanggil dari yang mengikuti dakwahnya selama 950 tahun dan seterusnya. Maka semua para nabi yad'u ilaihi man ya'rifu min ummatihi. Akan diketahui si fulan pengikut Nabi Ibrahim, si fulan pengikut Nabi Ismail, si fulan pengikut Nabi Yusuf yang hidup di zamannya, maka mereka akan datang diundang oleh nabi tersebut. Walladzi nafsi biyadihi inilah arju an akuna aktsarahum walidan. Dan aku, kata Nabi, akan menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya, karena Nabi Muhammad sampai akhir zaman adalah pengikutnya. Maka inilah dari hadis-hadis yang banyak. Maka semuanya di sini menunjukkan tentang permasalahan para nabi akan mempunyai haud. Dan haudnya para nabi itu akan didatangi oleh umat-umat mereka. Masih ada waktu atau cukup berapa menit lagi? 4 menit lagi. 8. Baik. Kalau kita masuk kepada bab yang berikutnya akan lama. Maka kita simpulkan dari pelajaran kita tentang haud hari ini bahwa haud itu akan diberikan kepada seluruh para nabi. Dan seluruh para nabi akan mengajak umatnya kepada haudnya. Maka Nabi mengatakan setiap nabi akan berbangga-bangga dengan jumlah orang-orang yang datang kepada haudnya untuk minum. Masih ada waktu tadi 8 menit, maka kita berikan faidah. Maka faidah di sini, apakah akan ada yang diusir dari haud tersebut? Orang-orang yang nyasar datang ke tempat Nabi Isa minta minum, ada yang diusir. Mampir ke tempat Nabi Yusuf padahal dia tidak berhak untuk minum dengannya. Ada yang seperti itu apa tidak? Tidak ada yang menjawab. Ada yang diusir. Taib. Maka di dalam hadis ini ada riwayat yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Wa yab'atsullahu ta'ala 70,000 malakin fi aydihim asa minan nar yudadunal kufar an hiyadil anbiya. Di riwayat Ibnu Abbas dikeluarkan Ashabus Sunan dengan lafaz bahwa setiap para nabi mempunyai telaga dan setiap pengikut nabi akan datang kepada telaganya. Sudah difahami, dan bahkan nabi-nabi mereka akan memanggil, wahai pengikutku, silahkan masuk kepada telagaku untuk minum air telagaku, dan seterusnya. Kemudian Allah mengutus 70.000 malaikat. Untuk apa malaikat ini? Bagaikan provos untuk menjaga keamanan. Fi aidihim asa minan nar. Di tangan mereka tongkat-tongkat dari api. Kemudian dikatakan yudadunal kufar an hiyadil anbiya. Maka mereka mencegah orang-orang kafir
untuk minum di telaga-telaga Nabi. Jadi orang-orang kafir yang pada saat itu belum diperintah untuk masuk kepada api neraka, maka mereka melihat telaga, akhirnya seperti itu. Kemudian mereka dalam keadaan kehausan, karena disebutkan di hadis Miqdad ibn Aswad, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil, diturunkan matahari itu di